sudah bergabung sore atau malam hari ini waktu Calgary dalam kajian bersama kita. Alhamdulillah kita hari ini hybrid, jadi bisa kedatangan narasumber langsung. Biasanya kita Zoom to Zoom gitu, tapi alhamdulillah kali ini kita sudah hadir bersama di tengah-tengah kita in person di Calgary. Ustadz Marjuan Ibrahim jauh-jauh dari Indonesia. Selamat datang Ustadz Marjuan. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke Calgary. Alhamdulillah beliau akan bersama kita kurang lebih seminggu ke depan sampai hari Selasa atau Rabu, insya Allah. Hari ini kita akan membahas topik itu meneladani para nabi, kisah dan pelajaran dari Nabi Yunus, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Agenda kita sore atau malam hari ini, kita insya Allah akan mulai dengan tilawah dan terjemah Quran yang nanti akan disampaikan oleh adik kita, Adik Haidar. Alhamdulillah Haidar sudah bergabung bersama kita. Kemudian nanti akan ada sedikit sambutan dari Kang Irfan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan materi, perkenalan oleh Ustadz Marjuan dan materi. Kemudian nanti kalau ada yang ingin tanya jawab silahkan. Kemudian akan kita tutup dengan doa penutup. Dan seperti biasa, streaming akan kita tutup, kemudian ada sedikit pengumuman kalau ada untuk kegiatan berikutnya, insya Allah. Untuk menghemat waktu, saya persilakan pada Haidar untuk menyampaikan tilawah dan terjemah Quran. Untuk kali ini, insya Allah surat Ibrahim ayat 35 sampai 37. Pada Haidar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Terjemahannya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampuan, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Shadaqallahul azim. Terima kasih Haidar untuk tilawah dan terjemah Qurannya sore hari ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan pengajian kita sore malam hari ini. Selanjutnya saya minta Kang Irfan untuk sedikit menyampaikan sambutannya untuk sekaligus untuk menyambut Seperjuan dan program dakwahnya, insya Allah. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pertama-tama terima kasih jazakumullah khairan untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah yang telah hadir dalam acara kita pada kesempatan kali ini. Juga kepada Ustadz Marjuan, terima kasih telah datang dan memanfaatkan untuk hingga di Kagari. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari, Ustadz Marjuan akan bersama kita dalam program Safari Dakwah. Pada malam hari ini kita akan membukanya dengan tema meneladani kisah para nabi. Kemudian insya Allah besok kita mengadakan program di Southwest Masjid, ya, in person, insya Allah safe, tapi dibatasi, ya, tapi kita cukup tempat, insya Allah kita ada kapasitas bisa sekitar 40 orang, ya, jadi insya Allah cukup, insya Allah. Kemudian ibu bapak-bapak itu di sekitar Southwest, kemudian insya Allah hari Minggunya kita juga ada program di Akram Joma, ya. Dan kemudian hari Senin ada juga program terutama untuk yang ibu-ibu, ya, karena siang hari Senin bapak-bapak mungkin yang kerja, dan insya Allah juga dipandu oleh Ibu Linda, ya, Mbak Linda, insya Allah. Jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari rahmati Allah, dan juga dari Edmonton ini Pak Septa Rendra, terima kasih juga telah hadir, ya. Jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari rahmati Allah, kita makmurkan acara Safari Dakwah Ustadz Marjuan ini. Dan insya Allah kita dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari ilmu beliau, sehingga kita dapat lebih mendekat diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita juga dapat pada saat kita menjadi tamu, semoga kita juga dapat menjaga amanah dari MCC, ya, di Masjid Southwest dan juga Masjid Akram Joma untuk menjaga social distancing dan protokol kesehatannya, ya, insya Allah. Demikian Bimo tidak akan mengambil banyak waktu, bisa dilanjutkan acaranya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Turun Kang Irfan ini udah juga kesempatan malam ini juga turun ya, sudah di fasilitasi kita semua hari ini. Insya Allah saya nggak akan lama-lama, kita akan ke materi inti pengajian malam hari ini bersama Ustadz Marjuan. Kepada Ustadz Marjuan, tempat dan waktu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat untuk berkumpul pada majelis Zoomiyah, ya. Kalau ada namanya mazhab Syafi'iyah, kemudian ada mazhab Ahnaf, Hanabilah, kemudian Malikiyah. Ini bukan mazhab, tapi ini majelis, namanya Zoomiyah, ya, majelis akhir zaman, ya. Kalau meminjam istilahnya Kang Irfan ini. Selawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan, yang selalu kita impikan untuk selalu bersamanya kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, sampaikanlah rasa cinta kami kepada kekasihmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya berada di rumah Kang Irfan yang Masya Allah, mudah-mudahan diberkahi penghuninya. Amin. Kemudian didatangkan temannya. Amin. Tolong diaminkan kencang-kencang, ya. Kalau bisa dibacakan Al-Fatihah, ya. Saya sangat berterima kasih sekali atas sambutan dari pengajian Calgary, sudah menyiapkan, bahkan memilih materi, ya, sendiri. Saya sangat excited. Saya sangat bangga karena
ada yang namanya out of the box, melihat kepada keadaan medan. Nah, ya, mungkin nanti ke depannya Edmonton atau BC nanti bisa contoh ya. Kami nggak mau judul dari Ustadz, nggak upgrade mungkin. Sekarang masalah kami ini, coba dicarikan solusinya. Mungkin begitu ya, nggak manut-manut aja atau nurut. Tapi sebenarnya tema yang saya pilih itu sudah disesuaikan dengan kehidupan Muslim Indonesia di negeri Barat. Saya sangat bangga bisa bertemu dengan Ketua Pengajian Calgary, kemudian ada juga anak muda kita, Mas Bimo yang in charge di di safari dakwah saya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu. Saya juga banyak dan ingin mendapatkan banyak ilmu daripada bapak-bapak sekalian. Yang kedua, saya juga mentarget memotivasi ya amal jariah yang telah dilakukan oleh Pak Bimo dan pengurus, yaitu untuk mengajak bapak-bapak ibu sekalian untuk hadir pada setiap pengajian. Insya Allah orang yang menuntut ilmu itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala setara dengan malaikat. Bahkan pada setiap majelis taklim dari hadis sahih Imam Bukhari bahwa malaikat hadir bertumpuk-tumpuk dengan mereka. Kemudian yang di langit menyebut-nyebut nama mereka di hadapan Allah. Ampunkan dosa mereka ya Allah. Bahkan juga tidak cukup, ikan-ikan di lautan juga meminta ampun atas dosa para penuntut ilmu. Ya, apalagi sekarang tinggal digas aja itu mobilnya, digaskan sampai ke Islamic Center ya. Northside, Northwest, Southwest dan Akram Juma ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang pelajaran ya dari kisah Nabi Ibrahim, kemudian dari kisah Yunus ya, kemudian dari kisah Nuh alaihissalam. Masya Allah, ini 3 hal yang berbeda yang dicampurkan dalam satu malam ya. Nah, apalagi di sini ada beberapa hal yang berbeda dari kebiasaannya ya. Kalau di Indonesia mungkin di masjid kita ceramah dihidupkan AC ya. Tapi di sini kita ceramah di depan api ya. Mudah-mudahan nanti di alam barzah kita dijauhkan dari hangatnya api ya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus dan anggota pengajian Calgary, kemudian warga jamaah pengajian BC, warga jamaah pengajian Edmonton, warga jamaah mungkin ada yang hadir dari Toronto atau dari belahan bumi yang lain atau juga yang di tanah air. Kalau kita membicarakan tentang Nabi Ibrahim, maka kita terbayang tentang fase ataupun step by step, fase ke fase dari kehidupan seorang manusia, yaitu merupakan fase-fase yang sempurna. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim juga adalah salah seorang bayi yang tidak diharapkan kelahirannya pada masa itu, sama seperti dengan Nabi Musa. Namrud juga bermimpi, ya, bahwasanya nanti ada anak laki-laki yang akan memusnahkan kerajaannya di Babilonia. Ya, termasuklah Nabi Ibrahim yang diselamatkan ke dalam gua di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya. Kemudian pada masa kecil, kemudian pada masa kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian dia berhijrah ke negeri dari Babil, dia pindah ke Mesopotamia. Dari Mesopotamia dia berhijrah ke Mesir, dari Mesir dia berhijrah ke Palestina, dari Palestina mengantarkan istrinya ke Jazirah Arab, yaitu di Wadi Bakkah atau Lembah Makkah, kemudian kembali ke Palestina dan meninggal di sana. Jadi proses kehidupan Nabi Ibrahim ini benar-benar contoh fase-fase kehidupan seorang hamba Allah yang paling sempurna. Ya, bukan hanya kesempurnaan, tapi juga Nabi Ibrahim itu mempunyai
tingkat ujian yang tidak diberikan kepada manusia biasa. Wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ya, dan ketika telah dicobai ya Ibrahim dengan beberapa kalimat maka dia sukses untuk menyelesaikan cobaan-cobaan tersebut. Ya. Jadi seluruh cobaan yang ditimpakan kepada umat manusia itu sudah dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mau membahas seluruh fase kehidupan itu, ya mungkin waktunya tidak cukup karena nanti ada Nabi Nuh, kemudian ada Nabi Yunus. Kalau begitu kita tarik apa yang mau kita ambil dari hikmah diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau menurut saya, karena tadi sudah ada Yunus, nanti Nuh pada urusan keluarga, sedangkan Yunus nanti pada urusan sosial, yaitu kemasyarakatan, sedangkan Ibrahim ini kita ambil pada urusan pemuda. Ya, Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama bertauhid pada zamannya, dan pada saat itu tidak ada orang yang bertauhid. Ya, para ulama membahas kenapa. Ini sebenarnya penting bagi kita. Kenapa Nabi Ibrahim itu bisa beriman? Ya, kenapa Nabi Ibrahim itu bisa dipilih untuk menjadi nabinya Allah? Pada masa saat itu manusia ataupun dunia tengah dilanda kegelapan karena penyembahan terhadap berbagai benda-benda di atas dunia. Orang Babilonia menyembah berhala, menyembah patung. Mesopotamia menyembah benda-benda langit, antariksa, bintang, bulan, matahari, dan lain sebagainya. Tapi diutus oleh Allah dari seorang ayah. Sebagian yang lain mengatakan Azar itu pamannya. Dari seorang ayah yang bernama Azar, itu lahir seorang yang dinamakan Khalilullah, kekasihnya Allah. Bahkan Ibrahim itu digelar sebagai lambang ketauhidan. Karena orang yang pertama sekali memperjuangkan ketauhidan di depan raja yang zalim. Dahsyat loh. Dan itu umurnya belum sampai 15 tahun ketika dia berdebat dengan Raja Namruz. Namruz itu adalah manusia yang Allah lebihkan kepadanya berbagai macam kelebihan. Mulai dari jasadnya, jisimnya itu. Perkasa, tinggi, gagah. Wajahnya tampan dan rupawan. Kemudian dia sudah berkuasa. Ketika Nabi Ibrahim lahir itu sudah 300 tahun. Ya, sudah berapa generasi? Nabi Ibrahim lahir itu Namrud sudah berkuasa selama ratusan tahun. Tapi seorang anak belia maju menghadapi seorang raja yang terkenal, yaitu raja yang terkenal dengan kebengisan dan kekuasaannya. Tapi tidak ada yang berani ataupun yang menganggap Ibrahim itu adalah seorang anak yang biasa-biasa. Kan dimulai kisahnya daripada ayat di dalam Al-Quran ketika penduduk Babilonia itu mengatakan qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Orang-orang Babilonia berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan terhadap alihatina, sesembahan kami ini? Ya. Wahai Ibrahim, apa engkau yang menghancurkan patung-patung ini? Ya, kata Ibrahim, qala bal fa'alah kabiruhum haza. Sebenarnya yang melakukan ini adalah yang paling besar di antara mereka. Jadi kapaknya itu digantungkan Ibrahim di berhala yang paling besar. Jadi pada suatu malam seluruh penduduk Babil itu pergi ke suatu padang, mereka di situ melakukan penyembahan. Sementara di kuil, Ibrahim sedang bekerja. Bagaimana supaya dia bisa nanti orang-orang berani bertanya kepada dia. Orang-orang mau bertanya kepada dia. Ini anak kecil masih. Ketika mereka pulang, mereka lihat itu berhala-berhala kecil sudah dihancurkan.
Sementara kapaknya itu digantungkan di berhala yang besar. Mungkin ini kita dari kecil sudah dengar. Tapi yang menarik itu dari pelajaran seorang Ibrahim kecil adalah bagaimana dia bisa berpikir untuk membuka suatu dialog dengan pemikiran yang out of the box. Dia tidak separatis. Tinggalkan ini berhala-berhala. Tidak bermanfaat bagi kalian. Dia berpikir ini manusia semuanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan berpikir ketika aku berikan suatu hantaman daripada pemikiran mereka. Maka dia kata, maka mereka mengatakan, ya Ibrahim, engkau yang melakukan, ya, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini. Kata Ibrahim, sebenarnya yang besar itu yang melakukan. Kabiruhum, yang paling besar dari mereka itu. Fas'aluhum, katanya. Coba tanya itu. Coba tanya yang besar itu. Maka orang-orang yang kafir tadi berpikir, mana mungkin ya patung yang terbuat dari batu, terbuat dari kayu bisa mempunyai tenaga untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Ya. Maka mereka terdiam, kemudian mereka menjawab bahwasanya ya, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Maka mereka kembali kepada kesadaran akibat gaya dakwah Ibrahim tadi. Ya, sesungguhnya kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Ya. Ketika kita mendengar kisah ini, maka apa yang terfikirkan oleh kita dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, dari mana ilham Nabi Ibrahim untuk melakukan hal tersebut? Menggantungkan kapak, kemudian orang-orang akan bertanya, mereka menuduh Ibrahim, kemudian Ibrahim mengatakan, itu kapak di mana? Digantung di mana? Kira-kira siapa yang melakukan? Kata Ibrahim, iya dia yang melakukan. Maka orang-orang terdiam. Ya, memang tidak diceritakan dalam tafsir itu. Bisa jadi ada orang yang mengikuti akal sehatnya yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kemudian mungkin menyimpan keimanan di dalam hatinya. Oh iya, mungkin selama ini aku hanya ikut-ikutan. Mungkin hanya selama ini dihiasi oleh syaitan. Ketepatan-ketepatan dalam permintaan. Maka disitulah syaitan itu membisikkan keraguan-raguan kepada kami yang sudah diberikan fitrah keimanan. Ya, akhirnya ikut-ikutan dengan bangsa Babil dan menjadi penyembah berhala. Mungkin ada satu orang yang ketika kembali ke rumah mereka menyembunyikan keimanannya. Itu masih lagi umurnya belum sampai remaja itu. Ketika itu juga dihadapkan kepada Namruz. Namruz mengatakan, ya, sesungguhnya aku bisa menghidupkan orang dan mematikan orang. Caranya bagaimana? Dia panggil dua orang, satu dia bunuh, satu dia biarkan hidup. Kata Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim ini kecil lagi dia sudah pandai mendebat orang. Ya, tapi dengan apa? Tapi untuk apa? Untuk supaya orang membuka akalnya itu dari kedunguan, membuka akalnya itu daripada kejumudan. Maka dia katakan, kalau begitu coba, sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di sebelah barat. Coba Namruz, kau terbitkan dia dari barat dan tenggelamkanlah dia di sebelah timur. Nggak bisa jawab Namruz. Akhirnya diperintahkan untuk dibakar kan. Dikumpulkan api di seluruh kota, apa namanya itu? Sanli Urfa itu. Sekarang ada di Turki itu. Di perbatasan antara Irak bagian utara dan Turki. Itu warganya orang Kurdi itu keturunannya di situ. Kumpulkan kayu bakar, dibakar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya naru, ya, wahai api, jadilah engkau dingin atas Ibrahim, keselamatan baginya. Ya, sudah tidak bisa dipertahankan lagi Namruz, kemudian warga Babil agar beriman kepada Allah, akhirnya Nabi Ibrahim tinggalkan.
balik ke rumah, diusir sama ayahnya. Beberapa hari di luar, kembali ke rumah, diusir lagi sama ayahnya. Akhirnya dia pun berazam untuk meninggalkan negeri Babil dan pergi ke Mesopotamia. Maka apa kisah yang bisa diambil dari Ibrahim kecil? Ini baru Ibrahim kecil loh. Belum masuk yang dia remaja di Mesopotamia. Belum masuk dia yang sudah menikah di Mesir. Ketika nanti istrinya itu ditawan oleh Raja Mesir. Siapa namanya? Sarah. Siti Sarah. Kemudian nanti ketika dia diberikan hadiah oleh Sarah dari budaknya untuk dinikahi yang bernama Hajar. Ya, kemudian ketika dia mengantarkan Hajar ke Wadi Bakkah. Kemudian ketika dia berjumpa dengan dua malaikat yang datang ke rumahnya, mengabarkan dia akan diberikan keturunan. Satu lagi yaitu Ishak. Kemudian dia mendebat dua malaikat yang mau menghancurkan negeri Sodom dan Gomorrah. Di sana ada Lut. Bagaimana nasib orang yang beriman? Intinya dia tidak rida kalau ada bangsa ataupun umat ataupun kaum yang dihancurkan. Masih ada jalan untuk mereka didakwahi. Tapi keputusan Allah sudah final. Sampai nanti masa Ibrahim itu menjadi menaikkan pondasi Ka'bah bersama Ismail, kemudian kegiatannya itu menjadi peribadatan manasikul haji. Ya, sempurnalah cobaan Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita ambil yang masa kecilnya tadi ketika di negeri Babil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya tanyakan pertama tadi, bagaimana Nabi Ibrahim bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya di situ ada peran orang tua. Walaupun orang tua belum beriman, tetapi bagaimana Allah memilih dari Azar, benihnya si Azar dan istrinya itu untuk melahirkan nabi yang digelar sebagai tauhid, yang digelar sebagai lambang ketauhidan. Yang pertama adalah di dalam tafsir itu dikatakan bahwasanya istrinya Azar itu tidak sependapat dengan suaminya. Bahwasanya istrinya Azar ini adalah orang yang berada di Babil yang masih mengikuti fitrah, bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh sesuatu yang berbeda dengan unsur manusia atau unsur makhluk. Dan itu dia pertahankan. Jadi kalau kita katakan sekarang, kalau mau dapat anak yang jiwanya, kalau seperti Nabi Ibrahim mungkin zaman modern ini bisa aja, tidak ada sesuatu yang mustahil, tapi tidaklah tepat seperti itu sekali ya. Apa yang membuatnya? Yang pertama itu adalah amal saleh. Ibunya itu dikatakan adalah orang yang bertauhid. Mungkin ajaran Nabi Nuh juga sampai kepada ibunya atau penduduk Babil yang masih mempertahankan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka nggak tahu mungkin siapa itu Allah, tapi mereka meyakini bahwasanya alam semesta ini tercipta oleh satu zat yang unsurnya tidak sama dengan manusia. Karena kita tahu bahwasanya orang-orang Babil itu adalah orang yang dia suka dengan dunia filosofnya. Udah ada filosof pada masa itu, tapi masih dalam kerangka kuno ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan Nabi Ibrahim itu dipilih? Orang tuanya itu mendapatkan seorang anak yang bernama Ibrahim itu. Karena Azar itu dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dia yang menjadi pembuat berhala, tetapi dengan maksud untuk ini saja. Dia maksud untuk menjadi pertama koleksi, kemudian dibeli sama orang. Jadi Azar itu kalau dikatakan dalam Al-Quran itu kan memang dia yang membuat berhala. Tetapi masih adalah kebaikan di dalam dirinya itu ketika dia memperjuangkan anaknya ini untuk tetap hidup, selamat dari tentara Namruz. Jadi tadi ada amal saleh, yang kedua ada perjuangan dalam kehidupan untuk membesarkan anak itu.
Ya, kalau kita kan kadang contohnya lah ya, masyarakat jahiliyah ketika mereka diberikan anak perempuan, ya, mereka marah, mereka malu, wajahnya memerah, wahwa kazim, marah mereka itu. Dan mereka tidak ingin membesarkan. Mereka kubur hidup-hidup. Tapi malangnya 1000 tahun, 3000 tahun sebelum Masehi, ya, banyak orang-orang yang mau mempertahankan kehidupan anak walaupun mereka tidak mengenal Allah. Aku pengen anak ini nanti besar, setidaknya dia nanti membantu diriku atau nanti memperbaiki keadaan kaumnya. Niat baik, amal saleh itu penting. Maka oleh para ulama disampaikan bahwa seorang ibu ketika dia mulai diberitakan hamil, maka suami itu disarankan untuk senantiasa beristighfar, menjauhi maksiat, kemudian memperbanyak amal saleh. Begitu juga istri. Ya, ini rahasia ya, ibu-ibu kalau mau dapat anak yang kesuciannya terjaga, yang istilahnya itu kebal ataupun bebal dari gangguan syaitan, ya, usahakan ibu-ibu yang sedang hamil itu pertama tidak lepas dari air wudhu, ya. Yang kedua, sering memperdengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menjaga makan dan minuman. Ya, jauhi yang haram, jauhi yang makruh, jauhi yang syubhat. Itu 3 tadi. Suaminya perbanyak beristighfar. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak amal saleh. Ya, sedekah, kemudian ya dia buat pengajian, atau dia mungkin datang pengajian, atau dia memperbanyak amal kesalehan pribadi pada saat malam hari. Itu udah dimulai dari situ itu. Ya. Udah dimulai dari situ. Maka akan lahir nanti pemuda-pemuda yang mencontoh Nabi Ibrahim. Karena kalau tidak ada Nabi Ibrahim diutus pada masa itu, ya, bisa jadi nabi-nabi ataupun umat-umat yang setelahnya itu tidak ada yang bertauhid kepada Allah. Pernah Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada istrinya Sarah ketika mereka akan masuk ke negeri Mesir, dan dikatakan oleh penduduk setempat bahwasanya raja di Mesir itu akan mengambil setiap perempuan yang mempesonanya, ya. Maka Ibrahim mengatakan, Sarah, nanti kalau ada yang bertanya, ya, siapa engkau? Engkau adalah saudariku. Kata Sarah, bagaimana mungkin? Aku kan ini istrimu. Kata Ibrahim, engkau juga saudariku. Karena di bumi ini cuma kita berdua saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada sepupunya atau ponakannya Lut yang turun di lembah Yordan. Nah, jadi ketika kita ingin melahirkan anak, ya, ataupun ketika kita ingin mencetak anak kecil yang berpikiran selalu dalam penjagaan, akalnya selalu dituntut untuk bertauhid, maka itu dimulai dari awal tadi itu, ketika ibunya mengandung, ya. Apalagi kalau di negeri barat ini, ya, ibu-ibu yang sedang mengandung, jaga makanan, jaga pergaulan, kalau bisa memperbanyak, ya, atau menjadi sahabat Al-Quran. Yang para suami perbanyak amal saleh, ya, kalau pekerja cepat pulang ke rumah. Pimpin istri kita itu salat berjamaah. Waktu sujud itu minta, ya Allah, lahirkanlah anak dari istriku ini, rahim istriku ini, anak yang memperjuangkan ketauhidan. Ya. Kalau dulu Nabi Ibrahim yang mengkritik ayahnya, kenapa buat berhala, kenapa disembah, sementara dia tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Ya kan? Kalau sekarang kan terbalik. Ayah yang menasihati anak. Kenapa enggak sholat? Ya, kenapa sudah malas lagi ini apa?
Kenapa meninggalkan syariat dan lain macam sebagainya. Ya. Yang paling bagus itu ketika anak yang memperkuat ayah. Ya. Ayah, bagaimana kisah tentang ini? Ayah, bagaimana supaya misalkan saya istiqomah? Ayah, bagaimana supaya saya cepat bisa menangkap suatu pelajaran? Ayah, bagaimana supaya mataku ini terjaga dari yang haram? Kan gitu enak kita. Wah, itu senangnya bukan main itu kalau ada seorang anak di barat ini bertanya kepada ayahnya seperti itu. Ya. Ada sebenarnya yang seperti itu, cuman nggak nampak aja. Kalau seperti itu ayah sudah menang. Ya. Itu sudah menang. Ayah diingatkan oleh anaknya. Nah, nggak apa-apa kalau ayah sekarang yang masih membimbing anaknya, dia terus berusaha, tidak apa-apa. Proses itulah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara hasil ya itu sempurna menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari kisah Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim kecil ya. Mulai sekarang walaupun sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Ketentuan di tangan Allah. Yang dinilai itu proses. Kapan kita mulai start, di situ Allah tulis prosesnya. Ya Allah, aku lalai dulu. Sekarang anakku sudah lepas. Tidak ada kata lepas. Ya, aku yang berkuasa atas hati manusia. Tapi kau mau nggak minta sama aku bersujud menangis, menyesali kelalaianmu dahulu? Nah, minta. Ya, saya ada pernah diceritakan ya. Katanya ada dia pergi haji, jumpa dengan orang turunan India. Ya, menangis-nangis di depan Ka'bah. Kenapa? Sama-sama dari Kanada. Kenapa? Aku 40 tahun meninggalkan Allah, meninggalkan praktis, hampir-hampir itu menjadi non religion, tidak mau mengakui agama. Balik kepada Allah setelah 40 tahun. Bayangkan. 40 tahun itu ngapain aja dia kalau udah hampir-hampir meninggalkan Islam. Tapi mungkin siapa? Ada doa ibunya yang nggak putus-putus di malam hari. Ya Allah, kembalikan anakku. Ya Allah, tunjukilah dia kepada jalanmu. Engkaulah yang memberikan hidayah. Mungkin dulu ada salah pengasuhanku. Mungkin dulu ada salah gaya hidupku. Mungkin dulu ada salah uang yang aku bawa ke dalam perutnya. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Kembalikanlah dia kepada jalanmu. Nggak putus-putus dia. Ya. Allah kalau semakin diminta, semakin kita menangis-nangis, ya, semakin senang Allah. Bentar, kami mau lihat kau istiqomah nggak dengan keinginanmu ini. Ya, 40 tahun Allah tunjuki. Allah kembalikan dia. Ya. Ketika ibunya melihat, mungkin ibunya langsung sujud syukur. Karena apa? Karena senangnya ini anak panah yang dulu dia pernah lemparkan sudah kembali ke dalam rumahnya. Kalau sekarang tangisan orang modern kemana? Tangisan kita kepada hal-hal yang tidak berguna. Ya, nangis karena kadang hal-hal yang sangat sepele. Tetangga buat status, kita yang menangis. Ya, tetangga beli mobil ganti baru, kita pula yang stres. Tangisan umat Islam ini sekarang kemana? Kepada hal-hal yang tidak berharga. Tapi pernahkah dia menangis terhadap keturunannya yang sudah menjauhi dirinya, yang sudah menjauhi keyakinannya? Itu harus ditangisi, minta kepada Allah. Ya, belum tentu anak yang dididik dengan agama dari kecil, kalau ayahnya sombong tidak pernah meminta penjagaan dari Allah, ya, bisa jadi lepas juga. Namanya manusia, namanya bisikan setan, pasti selalu mengelilingi anak Adam. Sebelum dia tersesat, setan nggak akan melepaskannya. Semakin tinggi sekolahnya, maka setan yang diutus semakin tinggi juga sekolahnya. Ya, setan untuk petani dengan setan yang postdoktoral itu beda. Yang petani mungkin dia dikasih yang mungkin lah ya. Janganlah disebut profesinya, nanti saya disomasi pula ya. Yang kerja rendahan mungkin diutus yang setan tamatan SD. Yang postdoktoral diutus juga yang PhD. Nah, jadi bisikannya itu
semakin dia tinggi ilmunya, maka semakin halus. Nah, para ustadz-ustadz ini kadang diuji dengan tiupan-tiupan kebanggaan, ujub, bangga kepada dirinya. Itu bahaya juga. Saya banyak juga ini belajar dari ketua pengajian Calgary, masya Allah dia ilmu tasawufnya hebat ya, tazkiyatun nafs ya. Ujub itu kadang timbul itu dibisikkan oleh setan, langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim ya. Maka tidak ada yang tahu proses manusia, hanya orang tuanya lah yang paling ditunggu oleh Allah untuk mendoakannya. Ya. Tapi kita semua mau anak kecil kita seperti Nabi Ibrahim. Dia bisa menjawab pertanyaan orang-orang Kanada, orang-orang kulit putih itu. Kalau bisa dia malah mengajak orang kulit putih itu mendapat petunjuk Allah. Wah, itu bangga sekali orang tuanya. Kau hebat, walaupun kau tinggal di barat, malah engkau menjadi pelita bagi orang barat. Ya. Daripada mungkin tinggal di negeri sendiri, tapi malah keterbalikannya seperti itu ya. Jadi yang pertama, ibu-ibu kuatkan amal saleh ya. Yang bapak-bapak juga pertahankan gaya kepemimpinan ala Rasulullah dalam berumah tangga ya. Ini kemudian ini masih dua lagi. Kemudian Nabi Nuh lah dulu ya, senioritas ya. Kalau Nabi Ibrahim dia kan memang Khalilullah. Kita tempatkan yang di paling atas. Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh ini kita contohkan sebagai seorang yang sabar, tabah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Nuh alaihissalam, ya? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya, falabisa fihim alfasanatin illa khamsina amah. Maka kami pakaikan kepadanya, kami utus dia kepada kaumnya selama 1000 tahun, dikurangi 50 tahun. Berarti Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Di ayat yang lain diberitahu bahwasanya Nuh, kamu itu dakwahnya sekian lama, tapi yang beriman itu hanya sedikit. Terbukti ya di dalam beberapa riwayat dikatakan yang naik ke Safinah, ke bahtera Nabi Nuh itu cuma 88 pasangan. Ya, hanya sedikit dari jumlah masyarakat pada saat itu. Misalkan begini. Ini dahsyatnya Nabi Nuh ini ya. Nuh, kamu akan berdakwah selama 950 tahun, tapi yang beriman itu cuma sedikit. Ya. Kalau saya dibilang, Pak Marjuan, ayo kami bawa ceramah, jangan ceramahnya ke tempat-tempat orang kaya aja, tempat-tempat orang sukses di Kanada. Ayo saya bawa ke Papua, di suatu tempat yang tempat itu hobinya membunuh para ulama, misalkan. Misalkan yang hobinya itu ngejahilin ustadz-ustadz. Kira-kira ustadznya mau nggak? Misalkan begitu. Ya pasti nggak mau dia. Dia udah dikasih tahu hasilnya. Udah dikasih tahu akibatnya. Ngapain? Membahayakan diri. Sah-sah saja. Tapi Nabi Nuh ini tidak. Nuh, kamu akan diberikan tugas selama 950 tahun. Tapi yang beriman ini cuma sedikit. Sudahlah waktunya lama, kemudian bebannya berat. Ya, kalau diceritakan itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, menanam kayunya itu aja sampai 150 tahun. Ya, mengobrak-abrik sampai dia menjadi bahtera itu katanya 300 tahun. Bayangkan, itu bukan proses yang sebentar. Ya. Dan Nuh sudah tahu hasilnya, yang beriman cuma sedikit. Tapi apakah Nuh menjadi malas berdakwah? Ya. Di dalam surah Nuh dikatakan, aku mendakwahi mereka dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Dan tidak beriman kecuali sedikit. Apabila aku berdakwah, mereka tutup kupingnya. Ya. Tapi apa yang menunjukkan? Kata Al-Quran, dia berdakwah pada pagi sampai malam, pagi sampai malam. Selama dia diutus 950 tahun. Jadi yang namanya kesabaran,
ketabahan itu memang diperlukan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam kita lihat, ya, segala macam fitnah dikumpulkan ke dalam dirinya. Yang pertama, ya, fitnah kekafiran yang datang dari kaumnya. Kaumnya itu susah beriman. Yang kedua, cobaan ataupun fitnah yang datang dari keluarganya. Dari si Kan'an anaknya, dari istrinya juga, ya. Tapi apakah menjadikan Nabi Nuh lemah semangat dalam berdakwah? Tidak, kan? Ya. Atau mungkin kita sedikit aja hati tergores, udah nggak mau ikut pengajian, ya. Salah ngomong sedikit temannya, udah langsung left group, ya. Itu kan problem-problem manusia masa kini. Itu sebenarnya pengaruh dari media sosial juga itu. Mungkin ada tulisan-tulisan orang-orang barat, ya, bagaimana dia mengkaji tentang pengaruh media sosial terhadap sensitivitas. Itu bisa jadi, ya. Jadi kadang dunia teknologi ini kadang banyak merusaknya juga, ya, bahkan dari perasaan. Ya, kadang para istri, ya, terlalu banyak dia baca vlog-vlog ataupun tentang suami soleha, istri soleha, kemudian timbul kekecewaan terhadap suaminya selama ini. Nah, itu kadang hal-hal yang ditimbulkan efek negatif dari media sosial. Nggak usah. Patokan kita adalah kacamata Al-Quran. Ikut aja kacamata Al-Quran. Ya. Kalau mau melihat sabarnya Nabi Nuh, kalau mau melihat sabar dan tabah, Nabi Nuh itu bukan main dahsyatnya cobaannya. Cobaanku ini kecil lah. Ya. Seperti itu. Kemudian Nabi Nuh juga terkenal dengan kelembutan hatinya. Nabi Nuh terkenal dengan apa? Dengan doanya, yaitu dari ada satu kenyataan hidup, ya, bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh anaknya, ya. Misalkan dia keluarlah atau kemana begitu, ya, lost gitu. Maka sebenarnya Nuh itu pernah juga seperti itu, lost generation, ya. Apa kata Nuh? Nabi Nuh itu mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Tidak akan ada yang selamat pada hari ini dari azab Allah. Kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung dan dia akan menyelamatkanku dari air bah ini. Kata Nuh, tidak akan ada yang selamat hari ini dari azab Allah. Akhirnya anak tidak mau naik, kemudian nampak di depan matanya anak kandung, anak laki-laki, anak paling tua, yang mungkin kalau manusia biasa dialah tumpuan, ya, masa tua, tempat nanti mengadu, ya. Mungkin kalau yang sudah terlalu tua, kakinya udah sakit, naik kursi roda, mengharap nanti dia didorong sama anaknya, ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh, ya, kalau dari kajian-kajian yang pengharapan kepada Allah. Harapkan semuanya kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada anak. Ya, tumpukan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah yang mencukupkan kita, bukan anak kita. Sehebat apapun pekerjaannya, kalau memang dia tipe kalau orang sekarang bilang kacang lupa kulitnya, ya seperti itu. Kalau kita terlalu berharap kepada anak, kita menyekolahkannya tinggi-tinggi dengan pekerjaan yang baik, dengan mengharapkan supaya nanti dia menjaga kita di masa tua, kita dibantunya karena uang pensiunan bulanan pas-pasan, nanti kita harapkanlah kiriman dari dia, itu juga akan mengecewakan. Ya, sekedar ya Allah, aku tunaikan untuk mendidik generasi, menafkahi mereka supaya hidup mereka bermanfaat untuk umatnya Nabi Muhammad. Gitu aja cukup. Ya, itu aja. Sedangkan urusan masa tua, urusan uang pensiun cukup atau tidak, urusan cucu mau datang atau tidak, itu serahkan kepada Allah. Ya, belum tentu anaknya senang, pekerjaannya bagus, orang tuanya cukup, orang tuanya terhibur, enggak juga. Ya, bisa jadi anaknya cuman tukang antar makanan, bisa jadi anaknya pegawai rendahan, tapi orang tuanya merasa bahwasanya dia mendapatkan anak surga.
ya istilahnya anak soleh gitu ya. Benar-benar berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kembali ke kisah Nabi Nuh tadi, Nabi Nuh bersedih ketika dilihat anaknya itu ditelan oleh air bah, berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ridha, hamba ikhlas, misalkan begitulah kalimatnya ya. Ketika anak saya ini ya dihinakan di atas dunia di depan mata saya. Tapi kalau bisa selamatkanlah dia nanti, janganlah hinakan hamba nanti ketika di yaumil mahsyar. Melihat anak hamba itu dimasukkan ataupun disiksa. Maka ditegurkan oleh Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, dia itu bukan keluargamu. Wa innahu amalun ghairu salih. Dan kelakuanmu itu, maksudnya perbuatanmu itu, wahai Nabiullah, wahai Nuh, itu adalah perbuatan yang nggak baik. Jadi menunjukkan kepada kita, walaupun dia anak, ya, kalau dia sudah selesai urusannya dengan dunia, dalam ya, na'udzubillah, dalam keluar dari jalurnya Allah, maka itu sudah bukan dari golongan dan tanggung jawab kita. Dia bukan keluargamu, Nuh. Yang keluargamu itu adalah orang yang ikut bersamamu, yang bertauhid kepadaku. Itu keluarga. Ya. Jadi ini menjadi alasan kepada sebagian ulama mengatakan bahwasanya anak itu bukan hanya anak biologis, tetapi anak yang kita didik ya untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menceritakan kepada jamaah itu ya tentang kisah Nuh ini. Ya. Ada dua orang suami istri di kegelapan malam, di dalam kegusaran hati mereka melihat kelima anak mereka. Mereka berkata, istrinya berkata, bang, kira-kira dari 5 anak kita ini siapalah yang sempat membacakan Al-Quran nanti, menamatkan Al-Quran sehingga teranglah alam barzah kita. Siapalah yang sempat dia bersedekah, disebutkannya lah nama kita. Ada nggak kira-kira anak kita nih yang habis salat itu sempat mengangkat kedua tangannya, terus berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka seketika itu juga Allah hidupkan seluruh lampu-lampu di dalam alam barzakh. Mulailah mereka sebutkan nama anaknya satu persatu. Si Fulan yang nomor 1 udah jadi direktur, ya. Jangankan untuk mendoakan kita, ya. Anaknya aja juga terbengkalai, istrinya juga bolak-balik keluar kafe, ya. Edik benar dengan media sosial, kayaknya nggak bisa diharapkan. Yang nomor 2 sudah tinggal di luar negeri, gaya hidup sudah barat, mungkin dia nggak sholat. Yang nomor 3, ya, lagi sibuk-sibuknya mengejar karir. Ya, kita pun dulu sempat lalai dengan mereka. Yang nomor 4 pun begitu. Ada yang nomor 5 ini kayaknya ya agak soleh dikit. Dan dia masih karyawan rendahan, Bang. Jadi kalau nanti direktur belum tentu juga dia sempat mendoakan kita. Ya. Kita dulu memang nggak ada. Dari 5 anak kita ini semuanya kita sekolahkan ke umum. Semuanya kita targetkan untuk menjadi mengejar dunia. Semuanya kita targetkan untuk menaikkan martabat kita di hadapan mata manusia. Nggak teringatlah dulu kita satu kita masukkan ke pesantren. Setelah itu kita kuliahkan dia ke Al-Azhar atau ke Madinah. Jadilah dia lampu suluh bagi abang-abangnya, kakak-kakaknya, ponakannya, jadi pencerah bagi kuburan kita. Nggak ingat kita dulu, Bang. Kita anggap yang kuliah agama ini nanti hidupnya susah. Ya, ternyata di setiap keluarga kalau nggak ada yang ahli agama, rumah gelap terus. Kalau ngumpul ceritanya tentang materi terus. Menantu-menantu kita saling pamer materi terus. Ternyata setua ini kita juga sadar bahwasanya nggak ada yang bermanfaat dari apa yang mereka obrolkan itu. Nah, mulailah khawatir itu, berdegup kencang jantung. Apalah, siapalah. Anak nggak bisa lagi dipengaruhi. Gaya hidup sudah masing-masing lifestyle-nya. Maka terpikirlah. Ya, dulu Nabi Nuh itu juga
ya, lepas daripada anaknya. Tapi dia mempunyai 88 orang pasangan itu, 88 orang dikali 2 itu yang dia bimbing. Kita juga punya di sini, misalkan di depan komplek kita itu ada ma'had tahfiz Quran. Mungkin kita ambil 2 orang, kita angkat jadi anak asuh. Kita biayai, ya kan? Memang di situ sistemnya orang tua asuh. Kita biayai mulai dia dari SMP, SMA di pesantren itu sampai dia kuliah ke luar negeri. Mudah-mudahan nanti ya ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia berceramah, ketika dia pergi kuliah, ketika banyak orang dapat petunjuk dari mulutnya, lisannya, ya, ketika anak cucu dia berdoa, kita dapat tuh Bang. Ya, karena itu adalah amal jariah yang tidak terputus ke alam barzah. Maka dipilihnya lah entah 2 orang, entah 3 orang, ya. Memang dari kalian berlima tidak bisa diharapkan, ya, untuk memberikan kami hadiah ketika di alam barzah. Maka kami memutuskan untuk menjaga, mengayomi 2 orang anak yatim yang akan membahagiakan kami. Jadi anak itu bukan hanya keturunan, ya. Anak itu orang yang kita didik, ya, untuk taat kepada Allah, kemudian dia mendoakan kita. Jadi mulai sekarang cobalah yang anaknya sudah besar-besar ini dilihat. Kalau yang 5 anaknya, dikaji. Ini kira-kira sempat nggak? Ini kira-kira sempat nggak? Oh, kalau begitu kita harus cari alternatif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus yang terkenal adalah kaumnya ya. Karena satu-satunya kaum yang tidak jadi Allah azab itu adalah kaumnya Nabi Yunus ya. Ketika Nabi Yunus mengatakan berdakwah kepada mereka beberapa lama, kemudian Nabi Yunus tidak sabar ya. Kemudian mengatakan aku akan meninggalkan kalian. Dan nanti setelah 3 hari Allah akan mengazab kalian. Ya, maka Nabi Yunus pun pergi kan. Kemudian setelah 2 hari ataupun ketika melihat langit itu seolah-olah akan menurunkan balaknya, musibahnya, maka penduduk Niniwa itu, jadi Nabi Yunus itu diutus kepada suatu kaum yang bernama bangsa Niniwa. Negerinya itu namanya Niniwa, itu terletak di Mosul. Ya Mosul ya, namanya sekarang di Mosul gitu ya. Dan Nabi Yunus salah satu al-asbat dari keturunan Bani Israel. Katanya juga Nabi Yunus itu adalah keturunan dari Bunyamin, anaknya Nabi Yakub bersama istrinya Rachel. Ya, Rachel itu orang Babil. Jadi Yunus juga lahir di Irak karena pada saat itu Bani Israel itu dibawa oleh raja yang zalim Nebukadnezar untuk diperbudak di Babilonia. Pada saat perbudakan itu banyak nabi yang lahir, termasuklah Nabi Yunus ini, kata orang kulit putih itu Jonah. Setelah mereka melihat itu kampungnya akan diazab, ya, mereka keluar dengan baju yang paling buruk. Ada yang membalikkan bajunya, kemudian memisahkan binatang itu antara induk dengan anaknya. Mereka menangis-nangis, kemudian juga para binatang pun dikatakan menangis-nangis karena akan melihat azab Allah. Keadaan pada saat itu sangat genting. Ya, sampai Allah memutuskan bahwasanya mereka tidak jadi diazab. Kemudian ya, Nabi Yunus dimuntahkan di sebuah padang yang tandus dan diutus kepada satu kaum yang dulu tidak jadi diazab, jumlahnya itu dikatakan 100 ribuan orang. Ya, kemudian mereka mendengarkan nabi mereka, Nabi Yunus. Tapi ada satu yang paling dahsyat dari Nabi Yunus ini bagi orang yang sedang stuck dalam hidup, merasa tidak ada jalan, seolah-olah Allah tidak memberikan solusi, seolah-olah tidak ada lagi bantuan.
ya, sebagaimana Nabi Yunus yang terkurung di dalam perut ikan paus, atau namanya ikan non, atau namanya juga hut. Hut itu artinya ikan yang berjenis besar, ikan tapi jenisnya yang raksasa, hut namanya. Maka dalam kegelapan tersebut, ya, dalam ketidakberdayaan tersebut, barulah Nabi Yunus bertaubat. Tapi yang disampaikannya ini adalah kalimat taubat yang dahsyat. Yang pertama, dia terdiri dari 3 hal itu ya. Dan sering saya ulang, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang pertama, dia tinggikan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Pertama, dia bersihkan dulu ketauhidannya. Ya, tidak ada kekuatan yang bisa mengeluarkanku, menyelamatkanku, menghidupkanku, mengeluarkanku dari rasa pengap, rasa bau amis, dari kegelapan ini. Tidak ada lampu, ya, dari nafas, dari oksigen yang terbatas, kecuali adalah Engkau ya Allah. Nggak ada yang bisa. Sesembahan-sesembahan, patung-patung orang itu nggak bisa. Siapa yang bisa? Hanya Allah. Dia kuatkan ketauhidan. La ilaha illa anta subhanak. Setelah ditauhidkannya Allah, kemudian dipujinya Allah. Subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya hamba ini banyak dosa. Sesungguhnya hamba banyak, ya, kalau kita sangkut pautkan kepada diri kita, sesungguhnya hamba ini banyak dosa kepada istri, kemudian sering mengecewakannya. Hamba bukan main ramahnya dengan orang-orang di kantor, tapi ketika berjumpa dengan istri selalu cemberut, kemudian sering mengambil hak istri dan anak pada hari libur untuk bekerja kembali, ambil overtime, ya, sesak napas untuk menutupi mortgage, segala macam. Ya, apa saja. Nabi Yunus begitu juga, subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Hamba ini berlumuran dosa. Ya. Kemudian inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya hamba ini termasuk orang-orang yang zalim. Ditauhidkannya Allah, kemudian dipujinya Allah. Mentauhidkan itu maksudnya apa? Tidak ada yang bisa menyelamatkan hamba dari kegelapan ini. Kemudian dipujinya apa? Supaya Allah itu benar-benar senang dengan kerendahan, dengan merendahkan diri hambanya tadi. Wa inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Yunus merendahkan dirinya, bahwasanya perbuatannya adalah karena kesilapan dirinya. Allah yang mendengar pujian ketauhidan, kemudian Yunus merendahkan dirinya, malah senang kan. Kemudian memerintahkan kepada Jibril, ya, sampaikan kepada Hud itu untuk memuntahkan, ya, si Zannun tadi, yaitu Nabi Yunus, dimuntahkan. Jadi kalau dia aplikasi, tadi kan informasi, kalau aplikasinya itu tadi, ya, coba kita perbanyak, ya, ketika pada suatu saat daripada kita termenung, baiklah kita bertaubat. Allahumma inni kuntu minaz zalimin. Allahumma la ilaha illa anta. Ya. Kita tauhidkan Allah itu. Kadang-kadang tauhid itu dengan dengan datangnya hari, datangnya berubahnya umur, itu tauhid itu mulai tergeser deh. Ya. Misalkan ketika dia pergi ke pasar, kemudian dia lihat sesuatu yang mengagumkannya, maka dia berusaha bagaimana supaya bisa membelinya. Dia menabung, kemudian dia berhemat, sampai mimpinya itu tercapai, sehingga dia dapat barang itu. Ketika dia dapat, dia menjadi puas. Ya, kemudian beberapa hari setelahnya, ataupun beberapa bulan setelahnya, setelah semua orang lihat, kemudian dia menjadi bosan. Dia pengen lagi yang lain. Itu kadang-kadang mulai sedikit-sedikit secara halus itu merusak ketauhidan juga. Kenapa? Ya, mulailah hatinya yang tadinya penuh kecintaan kepada Allah, mulai digores-gores sedikit dengan posisi dunia, kecintaan dunia, sampai nanti
porsi dunia itu sudah lebih 50%. Nah, nanti kalau tazkiyatun nufus itu Pak Irfan. Bagus itu. Untuk selalu kita mensucikan hati, ya. Mengembalikan ketauhidan itu secara penuh di dalam hati itu susah. Godaan dunia itu setiap hari mengikis ketauhidan. Jadi perbanyak itu tadi, la ilaha illa anta ya Rabb, subhanak inni kuntu minadz zalimin. Hamba kadang lalai, hamba kadang marah, kadang pemarah, kadang terlalu lebay. Kadang apa lagi? Kadang terlalu sensitif, macam-macam. Kadang mulut nggak terkontrol. Apalagi? Kadang belanja terlalu berlebihan, ya macam-macam. Nah, pokoknya kadang kurang sedekah, kurang peduli dengan kehidupan orang lain. Ya, terus istilahnya itu kurang bersosial, ya, kesolehan pribadi yang selalu dilebihkan, kemudian tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Nah, itu seperti itu ya. Inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau bisa diusahakan itu doanya Nabi Yunus itu, zikirnya Nabi Yunus itu diamalkan. Ya, misalkan pagi berapa kali? 10 kali. Nanti sebelum maghrib 10 kali, ya. Kemudian nanti ditambah lagi dengan doa-doa taubat yang lain, istighfar. Ya, itu semua menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah, kita ini fakir di hadapan Allah, dan kita mau supaya dimudahkan nanti urusan hisab di yaumil mahsyar. Mungkin ini dulu dari saya, kurang lebihnya kita akan sambung setelah tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Ustadz Majwan. Terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya dengan kita semua. Seperti kajian-kajian sebelumnya, kita diingatkan betapa pentingnya peran keluarga, Pak Ustadz, kayak untuk membangun sense of iman tadi itu kan, sense of purpose tadi juga, dan juga seberatnya cobaan yang kita lalui itu yang ada apa-apanya lah dengan apa yang sudah dilalui oleh para nabi gitu. Dan by no means apa yang sudah kita bahas, apa yang barusan kita bahas malam ini, in no means exhaustive, tapi selalu ada hikmah dari semua yang sudah dilalui oleh para nabi-nabi terdahulu. Kita akan buka waktu sesi untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya sedang sambil mantau kalau ada yang masuk, tapi silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan di unmute dan langsung bisa ditanyakan ke Ustadz Majwan, insya Allah. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Yang nanya dapat door prize. Ya, ada door prize. Ada sepeda nggak kan? Evan cek dari Facebook dengan YouTube juga ya. Saya dapat iPad. Saya sambil cek juga kalau ada yang di sebentar. Okay. Tapi silakan kalau ada yang mau bertanya dari yang di Zoom, bisa langsung di unmute. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yuni. Pak Ustadz, nama saya Yulini. Tadi menarik ya cerita tauladan dari para nabi tadi yang telah disampaikan. Yang menggelitik saya itu tentang Nabi Lut. Itu kan kejadiannya di Sodoma Gomora ya. Jadi saya kan saya geologis, jadi saya tahu ceritanya. Jadi kejadiannya itu di alam itu memang benar-benar ada bukti dari azab Allah ini. Jadi itu
Geologis. Jadi memang bukan cerita belaka, memang itu kenyataan. Dan saya ingin menanyakan tentang azab dari Allah itu sebenarnya saya pernah dengar itu bisa dijatuhkan sama Allah karena bisa berupa sebagai peringatan seperti kejadiannya contohnya di Sodom, di kaum Sodom. Negeri Sodom. Ini karena seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, mereka benar-benar merusaklah, akhlaknya rusak terus sehingga Nabi Lut merasa menyerah sampai akhirnya dikirim orang pemuda-pemuda tampan, sebenarnya malaikat kiriman Allah ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kan kalau dihubungkan, dikaitkan dengan kejadian di sesar gempa di Palu Koro di negara kita, di Indonesia, sempat ada polemik juga kan, sempat ada pembicaraan dari para kaum ulama. Itu sepertinya mungkin memang kejadian yang sama seperti terjadi di Sodom pada masa Nabi Lut. Itu Pak Ustadz gimana tanggapannya? Terus apa yang bisa kita lakukan? Dan yang saya tahu juga azab itu seperti gempa, tsunami, itu bisa juga tidak berhubungan dengan akhlak manusia yang rusak, karena ada terjadi di beberapa tempat seperti daerah Yogyakarta yang mungkin sulit dihubungkan dengan yang terjadi di kaum Sodom di masa Nabi Lut. Apakah azab itu juga bisa dijatuhkan oleh Allah karena manusia yang sudah merusak, atau memang sudah tanda-tanda akhir zaman? Baik, Ibu. Ya, itu saya sempat polemik juga ya. Saya juga bingung gimana. Makanya saya pikir ini kesempatan baik untuk mendapat penjelasan dari Pak Ustadz. Itu aja. Tapi saya yakin memang yang kejadian di Sodoma, di Laut Mati itu, dan kejadian di Palu itu memang benar-benar peringatan dari Allah. Jadi kita untuk kembali ke jalan yang benar, untuk terus istiqomah sebagai umat Islam gitu. Itu aja dari saya, Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam. Ya, langsung dijawab. Ya. Iya, Bu Yuli, ini terima kasih pertanyaannya. Ya, kebetulan Ibu juga orang geologis ya, pasti belajar ya bagaimana kontur-kontur tanah itu ya di berbagai belahan dunia ya. Yang saya pernah baca itu kalau dari tentang Laut Mati ya, Laut Mati, karena dari yang disampaikan oleh ayat Al-Quran, para ulama itu bersepakat bahwasanya itu terjadi, kaum negeri Sodom itu melalui fakta-fakta sejarahnya, itulah yang dulu dinamakan Laut Mati kan. Karena Allah, azabnya itu adalah Allah angkatkan kampung negeri Sodom itu sampai ke atas, ya kan. Bahkan para malaikat itu mendengar longlongan anjing orang kampung negeri Sodom. Saking tingginya Allah, malaikat itu mengangkat negeri itu, kemudian dibalikkan dan dihempaskan. Sehingga terjadilah cekungan, kemudian terisi oleh air garam yang kadarnya sangat tinggi. Sampai ya tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di Laut Mati. Kan nggak ada ikannya, saking kadar garam yang terlalu tinggi. Bukti yang lain apa? Bahwasanya dahsyatnya pengangkatan dan pembalikan itu, penekanan terhadap kampung itu apa? Adalah
Laut Mati adalah titik terendah di muka bumi. Kalau tidak salah itu 200 berapa gitu ya, 200 entah 26, entah 56 di bawah permukaan laut. Jadi istilahnya itu kita menuju Laut Mati itu saja kita sudah menuju titik terendah bumi. Ya. Di seluruh dunia itu yang paling rendah itu mereka. Di bawah permukaan laut loh itu. Padahal masih daratan. 26 km rendahnya. Jadi menunjukkan apa? Bahwasanya hempasan itu ada. Kemudian menunjukkan hikmahnya adalah perbuatannya itu memang perbuatan yang sangat rendah. Ya, sehingga mereka ditempatkan di titik yang paling rendah di atas muka bumi ini. Bahkan tidak akan ada kehidupan ketika manusia melakukan kegiatan itu. Yang ada kemusnahan, kemudian umat manusia tidak bertambah. Nah, itu di antara hikmah-hikmah yang tersirat ya tentang kampungnya, tentang negeri Sodom. Terus pertanyaannya, apakah bisa kita samakan dengan yang terjadi di Palu? Ya, kalau yang namanya azab dan musibah itu memang berbeda. Kalau azab biasanya itu untuk memusnahkan suatu kaum. Ya, jadi biasanya orang berimannya disuruh pergi dulu keluar, baru kami turunkan azab. Kalau musibah itu biasanya didatangkan pertama karena maksiat. Yang kedua karena cueknya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang saleh. Maka ketika didatangkan, ya, yang saleh kena, yang maksiat juga kena. Itulah yang dinamakan musibah. Kalau azab enggak. Yang saleh diselamatkan dulu. Ya, tiba-tiba dia dapat panggilan keluar negeri, misalkan. Dia tiba-tiba dia ada perjalanan keluar kota. Ya, orang-orang solehnya udah keluar, baru dihantam. Itu biasanya azab. Kalau musibah itu semua kena. Salah satu yang menyebabkan musibah itu tadi. Yang pertama maksiat, yang sudah merajalela. Yang kedua adalah orang soleh, orang yang berilmu, itu diam, cuek. Nah, kemudian, apakah tadi kalau saya pikir di Palu itu dia musibah ya? Fenomena alam. Cuman yang mengerikan itu adalah fenomena itu pertama terjadi ya. Sudahlah gempa, kemudian unsur tanah itu dia berputar-putar ke bawah seperti di blender. Coba Ibu masukkan cabai ke dalam blender, masukkan air 1/4. Itu kan yang cabainya tinggi-tinggi itu kan digulung kan sampai dia halus. Nah, seperti itulah kata yang terjadi di Palu. Tanah itu konturnya turun. Kebun kelapa yang tadinya tinggi itu habis terbenam. Bahkan ada saksi mata, ada video itu yang mengatakan seperti bumi itu diputar dalam blender itu. Berputar-putar sampai masuk ke dalam hancur. Ya. Itu masing-masing kita. Setiap musibah adalah ibrah, pelajaran, peringatan, ya kan? Kemudian ada satu lagi, bahwasanya tidak semua orang yang terkena musibah itu adalah orang yang diazab. Ya, karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya umat manusia itu terbagi kepada dua. Ya. Ada namanya ahlul afiyah, orang yang tidak pernah diberi musibah, orang yang hidupnya enjoy, kemudian dia punya segalanya, dia mau apa saja dapat, jarang dikasih sakit, nggak ada musibah. Kemudian ada namanya ahlul musibah, dikasih banjir, dikasih tsunami, tapi dia tidak ridho kepada Allah. Selalu ridho, ya Allah, harta yang kau ambil mungkin itu membersihkannya. Kemudian banjir yang datang, mudah-mudahan nanti ketika berhadapan dengan malaikatmu, dosa-dosa sudah terampuni. Sabar mereka. Itu seperti yang di Palestina. Dibombardir, mereka sabar, mereka bertahan. Nah, itu namanya ahlul musibah. Sering dapat musibah, tapi mereka ridha.
Nah, itulah yang nanti salah satu yang mempermudah, salah satu alasan mereka nanti tidak akan dipersulit di yaumil mahsyar. Nah, sementara orang yang jarang ditimpa musibah, ya tidak, tapi dia lalai, kemudian harta, rezeki dia menurut dia materi masuk terus, ya anak sehat-sehat, sekolahnya bagus-bagus, pada nurut, jadi orang-orang mempunyai karir semua, jarang sakit, nggak pernah lapar, tapi ibadahnya biasa-biasanya. Nah, itu nanti yang banyak pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dia nanti bawa berbundel-bundel laporan di hadapan Allah. Itulah yang dia bacakan di hadapan Allah. Harta ini dari sini ku dapatkan, ke sini ku infakkan, ke sini ku nafkahkan, ya. Nah, jadi tidak semua musibah itu adalah keburukan, ya. Bahkan ada musibah yang untuk menjadikan kita nanti hisabnya mudah di hadapan Allah. Nah, kalaupun terkait dengan akhir zaman, ada kan kata Rasulullah bahwasanya salah satu tanda-tanda kedatangan hari kiamat adalah fayadan, banjir. Kemudian apa? Gempa bumi. Ya kan? Kemudian tofan, badai, seperti itu. Jadi semakin dekatnya kita kepada akhir zaman, maka akan semakin banyak ya terjadi fenomena alam yang menghancurkan. Kemudian kalau banjir, angin topan, tsunami, yang seperti yang di Palu itu musibah, kematian, semua orang akan dapat jatahnya. Ya. Tapi yang sebenarnya musibah itu adalah ketika hilang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah yang paling dahsyat. Ya. Kalau orang kena tsunami, ya, meninggal di atas kapal, meninggal karena tenggelam, meninggal karena melahirkan, dijamin surganya. Ketika dia memang betul-betul hamba yang bertaubat. Ya, ditemukan seorang ibu terseret banjir, ya, sedang pakai mukena. Rupanya dia baru sholat tahajud tertidur dengan mukenahnya. Terjadilah tsunami. Sudah dijamin surganya. Yang musibah yang tidak kita sadari adalah kita hidup terlena sampai hilang rasa takut kepada Allah. Itulah musibah yang paling dahsyat. Mungkin begitu ya Ibu Yulini ya. Ya Pak Ustadz. Mungkin termasuk juga musibah pandemik ya, yang menjadi korban hingga mati, meninggal karena virus. Ya, itu termasuk musibah juga ya Pak Ustadz ya. Ya. Oke. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih. Jazaki. Terima kasih Mbak Yuni tadi untuk pertanyaannya, dan terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapannya tadi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi, kita masih buka kesempatan mungkin buat pertanyaan lagi mungkin. Saya lihat ada Pak Suryo di Nunavut jauh-jauh. Selamat malam Pak Suryo. Saya lihat juga ada dari Wisma Komjit, dan ini Pak Komjit mungkin yang sudah bergabung. Ini orang Wisma. Oh, dari Wisma di Vancouver mungkin. Selamat malam. Silakan kalau ada yang Ini para pendengar budiman aja. Ada dari Edmonton tetangga. Dari Edmonton juga tetangga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Masih buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nggak bisa pakai video karena internetnya lagi lemot. Nama saya Suryo Pak Ustadz. Saya dari Nunavut. Menarik juga tentang kisah Nabi Nuh. Saya juga pernah baca ceritanya bahwa Nabi Nuh juga terkenal dengan orang yang persuasif, dan dia orangnya kayak ini ahli marketing, gampang mempengaruhi orang. Tapi bisa dibayangkan, maksudnya orang yang bisa dia cerdas orangnya dan gampang mempengaruhi orang, maksudnya mengajak orang
ikut dengan keinginannya dia. Tapi contrary the fact, selama 950 tahun itu cuman 88 pasangan, dan yang lebih menyedihkan lagi itu istri dan anaknya itu malah nggak bisa dipengaruhi gitu. Maksudnya pengaruhi dalam kebaikan ya. Keluarga yang terdekat sendiri pun nggak bisa dipengaruhi gitu. Nggak bisa diajak untuk bertauhid kepada Allah. Internetnya. Pak Suryo masih kedengeran, Pak Suryo? Yang saya tanyakan berusaha seperti Nabi Nuh dikasih tanda oleh Allah gitu bahwa udah biarin aja keluargamu gitu, itu bukan keluargamu, biarkanlah mereka. Tapi kalau kita gimana gitu? Kita yang hidup di zaman ini sebagai kepala rumah tangga gitu, misalnya kejadian serupa terjadi kepada anak dan istri kita misalnya seperti itu. Tanda seperti apa yang kita tidak seperti Nabi Nuh yang dikasih tanda sama Allah, udah biarkanlah, itu bukan keluargamu. Walaupun dia melihat anaknya tenggelam, gitu. Dia melihat istrinya tenggelam, dan dia dikasih sign sama Allah. Terus bagaimana kita yang di sini gitu, yang pada zaman era teknologi sekarang ini. Terus yang kedua, pada saat azab yang terjadi pada Nabi Nuh pada saat itu, ini sepengetahuan saya, itu terjadi di seluruh bumi, bukan pada hanya kaum Nabi Nuh, berarti seluruh bumi. Berarti kalau terjadi pada seluruh bumi, semua dimusnahkan oleh Allah kecuali yang berada dalam kapal itu. Berarti pada saat itu hanya orang-orang beriman yang tinggal. Itu gimana tanggapan Pak Ustaz? Jazakallah. Ya, terima kasih Pak Suryo, udah jauh ya dari Nunakun. Semoga sehat-sehat di sana ya. Yang pertama, bagaimana kita juga akan dapat tanda ketika keluarga kita itu lost gitu. Sebenarnya dari kisah Nuh itu, ya, Nabi Nuh itu dia tidak kehilangan momennya. Jadi kalau kita lihat bahwasanya keluarga dan anak-anak itu sudah selesai sebenarnya urusannya ketika Nabi Nuh itu pontang-panting berdakwah, maka di dalam keseharian dakwah itu tentulah anak istri itu adalah menjadi target yang paling utama kan, sebagaimana kan kita juga begitu. Ayatnya itu ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu dari api neraka, kan begitu kan? Diri kita dulu upgrade, punya ilmu, bisa menjadi contoh kedua bagi anak dan istri, baru kemudian kita tata keluarga kita, lepas itu baru lingkungan tetangga, kemudian barulah alam sekitar, orang-orang di sekitaran kita. Kemudian kalau sesekali pindah keluar untuk berdakwah, untuk merasakan bagaimana dakwahnya Rasulullah, para sahabat, nggak apa-apa. Ya, jadi ketika Nuh itu melihat anaknya tenggelam, itu sudah selesai usahanya. Ya, makanya ketika dia meminta anaknya naik, ya, itu sebagai bentuk Al-Quran menjelaskan kasih sayang seorang ayah kepada darah dagingnya, tidak lain. Dan ketika Nabi Nuh mendoakannya, itu adalah bentuk dia mau memanfaatkan VVIP-nya di hadapan Allah. Istilahnya Nabi Nuh punya reward. Ya. Tapi ternyata pandangan Nabi Nuh itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya itu bukan keluargamu karena dia sudah mati dan mati mempertahankan kekafirannya. Begitu juga Rasulullah dilarang mendoakan pamannya yang membantu dakwahnya tetapi tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dilarang didoakan. Kan seperti itu. Jadi sudah habis itu ikhtiar Nabi Nuh itu sudah maksimal. Kalau kita kaitkan dengan diri kita, kita tanya dong, apakah ikhtiar saya sudah maksimal? Ya.
Nggak boleh kita langsung masuk kepada anak istri, nggak boleh. Kita dulu. Apakah kita sudah maksimal ikhtiar kita? Terus ada yang bertanya, Nabi Nuh saja yang adalah seorang nabi yang ulul azmi masuk dalam golongan ulul azmi. Nabi-nabi yang besar. Ya, dicobai dengan anak istrinya apalagi kita. Kalau nabi ya dicobai dari keluarga itu jadi contoh bagi umat. Ini loh, dulu ada seorang nabi, dia berdakwah kepada Allah, tapi anak istrinya juga tidak mengimani risalahnya. Nah, coba perhatikan diri kalian, wahai para pembaca Al-Quran, mungkin ibadah tidak ada apa-apanya sebanding dengan Nabi Nuh. Nah, maka lebih giat lagi, ya, perhatian terhadap keluarga. Kan seperti itu biasanya para ulama menggiring kita, bukan kita mengatakan apalah saya, Nabi Nuh saja yang tinggi derajatnya di hadapan Allah juga dicobai dengan anak dan istrinya. Ya, bagaimana saya? Nah, enggak begitu. Itu jadi contoh. Ya, kalau nggak ada Nuh, kita nggak ada contoh istri durhaka, anak durhaka. Kalau nggak ada Nabi Lut, kita nggak dapat contoh istri yang durhaka. Kalau nggak ada Fir'aun dan Asia, kita nggak dapat contoh ada seorang istri yang beriman, sementara suaminya kafir. Kan begitu. Jadi Al-Quran itu semuanya contoh. Tidak bisa kita bandingkan dengan diri kita. Ya. Sekarang kita ikhtiar maksimal. Makanya sering saya bilang, dan kadang membuat sakit hati juga, bahkan dari keluarga. Saya bilang, kalau istri belum menjadi seorang wanita yang taat, carilah kerjaan yang di sekitar kota itu saja. Usahakan pulang setiap hari. Beda kan kalau istrinya udah memang tidak berkeliaran, sholatnya sudah selesai, bacaannya sudah benar, wudhunya sudah sesuai dengan tuntunan untuk memperbaiki kehidupan, untuk memindahkan harta orang yang tidak beriman ke dalam harta orang Islam ini supaya harta ini bermanfaat, maka saya harus merantau, itu nggak masalah. Tapi diri dan keluarga dulu. Kan banyak orang istri nggak sholat, istri nggak pandai sholat. Pokoknya saya mau kerjaan yang dijauh itu loh. Gajinya besar. Tapi yang akan menjadi bebannya nanti di hadapan Allah ini, dia tinggalin gitu. Kan beban itu nanti. Kenapa kau pilih kerja yang jauh? Kau tahu kan istrimu belum pandai bacaan zikir sholat, belum pandai berwudu, keluar masuk kafe, arisan, ke sana kemari. Anak juga belum sempat diajarkan salat. Masuk juga dia public school, misalkan sore nggak sekolah ibtidaiyah, nggak ngaji. Nah, bagaimana kita menghadap dia, mengatakan bahwasanya kita diberi sains, belum lagi diberi sains namanya itu. Bahwasanya kita yang mensain duluan, kamu lepas, karena aku yang lalai, kan seperti itu. Yang kedua tadi, yang kedua tadi apa Pak Surya? Azab yang terjadi pada Nabi Nuh itu ditujukan untuk semua penduduk bumi. Oh iya, jadi betul. Iya benar. Hanya 88 orang itu. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya mau habis, bahkan Ka'bah itu pun diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah itu kan dibangun pondasinya semenjak zaman Nabi Adam. Jadi ketika bumi ini ditenggelamkan, itu kan, itu Ka'bah itu pondasinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selama beberapa hari itu bumi ditenggelamkan. Maka yang selamat memang yang di atas kapal saya. Bahkan Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah bumi ini dibersihkan, jangan tinggalkan lagi ya satu orang kafir pun ya di dayara, di kampung-kampung, di setiap negeri, jangan ada satu pun lagi orang kafir. Ini doa Nabi Nuh yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh ini Masya Allah ya, banyak pengorbanan,
Ketika ditegur oleh Allah, diterima. Bahkan ketika dikatakan, ya Allah, jangan ada lagi setelah, ya, saking Nabi Nuh itu kecewanya dengan orang-orang yang didakwahinya selama itu, kemudian masih mungkin teringiang-ngiang dengan anaknya. Ya, jangan sampai nanti ada setelah aku orang tua yang juga menangis, bersedih ketika anaknya juga pergi seperti Kan'an. Itu kalau dibaca surah Nuh itu, kita bisa nangis loh, melihat perjuangan dan kesedihan Nabi Nuh itu. Ya, jadi kita kalau jadi ayah itu, ya Allah, beginilah ternyata ya, misalkan yang di barat ya, beginilah yang dirasakan oleh Nabi Nuh itu ya. Sampai-sampai dia bilang, jangan ada lagi orang kafir setelah banjir Bahim. Karena dia takut apa? Dia takut nanti banyak orang tua yang kecewa. Ya. Ketika melihat anaknya itu lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu tadi saya bilang, tidak ada yang namanya kata terlambat. Karena yang menentukan petunjuk datangnya hidayah itu adalah Allah. Ya. Kemudian yang dihitung oleh Allah dari diri kita, ya, kesinambungan pahala itu dari proses. Mau nggak dia berproses? Mau nggak dia mendoakan anaknya? Mau nggak dia coba untuk kembali merajut silaturahmi dengan anaknya, silaturahimnya? Ya. Sementara urusan waktu itu biar jadi urusan Allah. Kadang semakin banyak cobaan dalam hidup, ya, semakin kuat, semakin dekat seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Ya. Dulu coba kalau anak kita semuanya jadi kiai, jadi ustadz. Kalau coba semuanya anaknya itu patuh semua sama ayahnya. Semua anak gadis ya di Kanada ini semuanya tutup aurat. Ya, mungkin ayah sama ibunya udah bangun, udah malas bangun sholat malam, nggak ada yang diminta lagi. Jadi cobaan itu sebenarnya jalan Allah bagi kita untuk kita dekat, kita mengadu, kita minta. Ya, kadang materi banyak, anak semuanya nurut-nurut, alhamdulillah. Ya, cucu sehat-sehat, pintar-pintar, cantik-cantik, tampan-tampan. Ya, udah pensiun, tabungan masih banyak, rumah besar, nggak ada lagi yang mau diminta kepada Allah. Nah, jadi kalau orang ahlul musibah itu banyak dia minta kepada Allah. Ya, tiap malam dia butuh aja. Nggak ada yang bisa memberi jawaban ini ya Allah. Nggak ada yang bisa memberi bantuan kecuali atas bantuanmu. Dikirimlah kepada orang untuk membantu kita. Seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak. Masih ada tadi pertanyaannya dan Pak Ustadz untuk tanggapannya. Saya mau ngecek ke Kang Irfan, ada pertanyaan mungkin dari YouTube atau Facebook? Nggak ada. Oke. Saya buka satu kesempatan lagi kayak going once gitu untuk dari jamaah kalau misalnya ada. Kalau tidak akan kita tutup untuk malam ini. Going twice. Pak Sekda Rendra sudah buka mic. Pak Rendra buka mic, ada yang mau tanyakan Pak Rendra mungkin? Oke, going twice. Oke. Mungkin halo. Itu. Oh. Pak Rendra. Saya mau tanya. Oh, silakan. Halo. Iya Pak, silakan, sudah didengar Pak. Oh oke. Tadi mengenai azab dan musibah ya. Tadi kan berkaitan ada pertanyaan itu. Pertanyaan saya kadang kan mungkin di Indonesia ya, yang banyak ini misalnya orang ya, entah itu anak pejabat atau pejabat sendiri atau artis dan sebagainya, itu kan sering kejadian mereka memakai narkoba kemudian ketangkap, terus dengan entengnya dia wah ini musibah ini, padahal itu kan dia melakukan kesalahan gitu. Kalau tidak melakukan kesalahan mungkin oke, ini musibah, misalnya kita udah hati-hati jalan kepleset karena winter, itu mungkin musibah. Tapi ini udah dengan sengaja kan, itu melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah gitu. Misalnya kita pakai narkoba itu kan udah jelas sabu-sabu atau apa, itu kan udah jelas tidak diridhoi, tapi itu dia dengan bilang wah ini musibah gitu. Itu gimana? Apakah ini musibah atau azab itu
Ustadz. Iya, musibah itu bagi orang yang lalai. Satu, musibah itu kalau bagi orang yang lalai itu peringatan, kalau bagi orang yang beriman itu ujian naik kelas, ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Ankabut itu apa namanya? Mereka mengatakan bahwasanya mereka beriman, sedangkan mereka tidak diberikan fitnah. Yang bagi orang beriman itu ujian naik kelas, bagi orang kafir itu baru namanya azab. Itulah musibah itu. Kalau bagi orang lalai, ya mungkin selama ini agak kendor dia dengan syariat Allah, dapat musibah, peringatan. Ya Allah, selama ini aku jauh darimu. Orang beriman, ya Allah aku ridha dengan ketentuanmu. Naik tingkat itu. Kalau orang kafir, jadi azab. Jadi kalau ada misalkan dia anaknya narkoba, kemudian dia mengatakan ini musibah bagi saya. Itu tadi kondisinya. Kalau memang dia membesarkan dengan uang yang haram, berarti itu azab bagi dia. Kalau dia artis tadi itu beriman, itu berarti ujian kenaikan kelas bagi dia. Kalau dia orang yang lalai tapi dia cerdas. Ini adalah peringatan Allah untuk kita, Mas. Untuk kita, Dek. Nah, periksa harta kita. Periksa pola pendidikan kita. Kemudian periksa contoh kita, gaya hidup, model kehidupan, qudwah. Nah, itu tadi ya. Jadi 3 lah posisinya. Tinggal kita mau meletakkannya di mana. Apakah boleh dia mengatakan musibah? Boleh. Ya, musibah itu kan nggak hanya sifatnya bencana alam saja. Ya, musibah itu nauzubillah kadang datang dari keluarga, kadang datang dari diri sendiri, ya, kadang juga datang dari harta. Makanya kelas-kelas musibah atau fitnah itu pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Kalau di desa-desa di Indonesia, fitnahnya itu atau musibahnya itu pada masalah harta, kemiskinan yang menggoyahkan akidah, kemudian kemiskinan ya yang menggoyahkan anak-anak perempuan. Kalau di sini materi harta nggak ada, orang akan kebal dengan kristenisasi. Kenapa? Kami punya harta, ya, gaji dibayar per jam. Tapi mungkin apa? Dari lingkungan, ya kan, fitnahnya. Maka kalau misalkan begini, pernah kan kita kaji apa yang menjadi problem bagi anak perempuan dan anak laki-laki di barat. Anak perempuan problemnya itu adalah salah satunya itu tadi ya. Ada memang poin-poin yang disiapkan oleh peluru-peluru yang disiapkan oleh orang-orang liberal atau orang-orang sekular dalam menyerang pemikiran anak-anak perempuan. Nanti kita bahas di liberalisme, yaitu genderisme, feminisme, kemudian kesetaraan dan lain-lain. Anak laki-laki apa? Kan nggak ada. Dia nggak ada gender, nggak ada yang namanya feminisme. Apa yang membuat mereka? Yang pertama lingkungan. Ya, apalagi kalau dia berangkat dari kekosongan figur dalam kekosongan figur spiritual dari rumah, ya dari ayah lah, keluar dia, maka dia menerima berbagai pelajaran daripada orang barat. Ya pasti kesalahan yang pertama lingkungan. Tapi kalau yang anak-anak perempuan tadi adalah masalah pekerjaan, masalah ketaatan terhadap suami, terus kenapa perempuan harus yang memegang dapur, kenapa laki-laki tidak. Padahal kalau dua-duanya belajar sirah, ya Rasulullah juga ke dapur, Rasulullah juga menjahit bajunya yang robek sendiri, Rasulullah juga mencuci bajunya sendiri kan. Sebenarnya kalau itu dipahami oleh orang-orang yang plural, yang dia memang benar-benar liberal dan mau belajar, dia akan hapus semua
tentang genderisme itu. Ya. Ketika dia mempelajari tentang warisan, kenapa perempuan lebih sedikit, laki-laki lebih banyak. Ketika dia mengetahui alasannya, dia akan paham. Nah, mungkin begitu Pak ya. Jadi musibah itu tergantung kepada siapa dia datang. Tanggapannya. Maksud saya begini Pak Ustadz. Setelah dia ditangkap polisi baru dia bilang musibah, tapi dia nggak ditangkap polisi, tenang-tenang aja gitu, masih jalan terus itu maksiatnya, narkobanya itu. Jadi setelah ditangkap polisi baru dia bilangnya musibah itu setelah ditangkap. Kalau enggak ya dia nggak akan bilang musibah gitu. Berarti itu lip service aja lah itu ya. Labeling aja. Sama wartawan itu ya. Berarti hanya sekadar permainan bibirnya aja itu Pak. Ya, kalau yang dari pandangan hikmah tadi ya seperti itu. Kalau dia mengatakan kalau dia tangkap dia musibah, ya macam-macam lah orientasinya ya. Ada untuk menyelamatkan marwahnya. Mungkin dia terkenal sebagai seorang yang dihitung sebagai inilah religius. Tapi apakah boleh dalam agama ketika kita mendapatkan musibah kita bilang itu musibah? Boleh. Adapun urusan hati itu kan urusan masing-masing ya. Kita nggak bisa generalisir gitu. Mungkin begitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Saya diinfokan ada satu pertanyaan. Oh iya, dari tafadhal. Bu Linda. Terakhir mungkin. Terakhir mungkin Bu Linda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi penjelasan mengenai musibah gitu kan, ini relasi nggak? Misalkan kata orang itu rezekinya berkah gitu loh. Jadi intinya gini loh Ustadz, saya mau bertanya bahwa ada orang yang penghasilannya banyak banget, tapi sakit melulu, anaknya narkoba, bla bla bla. Itu kan artinya rezeki yang didapat itu nggak berkah. Jadi ada orang yang penghasilannya sedikit, tapi anaknya sukses semua gitu, lulus, jadi sarjana lah, bla 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 bla. Jadi itu juga bisa keterkaitan kalau saya bilang musibah juga gitu ya. Benar nggak Ustadz? Jadi apa yang dilakukan dia itu barokah atau enggak? Kalau nggak barokah ya jadi musibah gitu. Iya, iya, Bu Linda, terima kasih. Yang namanya rezeki itu kan ada 4 tingkatannya kata Syekh Mutawali Sya'rawi yang dari Mesir itu. Yang pertama adalah rezeki yang paling rendah, yaitu harta dan materi. Yang kedua, rezeki yang paling utama adalah kesehatan. Yang ketiga, rezeki yang paling sempurna adalah anak soleh. Ya, yang keempat, rezeki yang paling diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi itu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sempurna apa? Anak soleh. Kemudian yang utama apa? Kesehatan. Yang paling bawah, yang paling rendah itu adalah materi, harta. Paham ya, Bu? Terus yang kedua, ketika tadi dicontohkan ada seseorang yang dia apa ya istilahnya itu? Ada seseorang dia diberikan rezeki. Kita lihat, wah dia itu rezekinya banyak. Kita katakanlah rezeki ya, berhusnuzan. Rezekinya banyak, tapi anaknya kok sering sakit, ya. Kemudian ada anaknya yang narkoba, ya. Yang namanya rezeki itu dia masuk kategori rezeki kalau dia berkah. Itu baru rezeki. Karena ada juga istilahnya itu kalau yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu seperti kebutuhan hidup mereka, ya, itu rezeki juga, tapi dia tidak berkah. Jadi bedanya rezeki orang mukmin dengan orang kafir itu berkah dan tidak berkah. Ya, jangan sampai rezeki kita itu sama dengan rezeki orang kafir, yaitu tidak ada berkahnya. Misalkan apa? Mengambil hak orang lain, mengambil hak negara, mengambil hak anggaran negara, ya, yang seperti di Indonesia. Kemudian praktek
suap menyuap, ar-rashi wal murtashi finnar. Penyuap dan yang disuap di dalam neraka. Terus riba, konsisten dengan riba, itu juga sama dengan mencabut keberkahan, ya, mencabut keberkahan. Kalau kita lihat para sahabat, ya, kerjanya biasa-biasa aja, tapi rezekinya banyak. Utsman ibnu Affan itu lebih fokus pada penyebaran Islam, kemudian mempersiapkan pasukan Islam, ya. Kalau 1 kali 24 jam nggak mungkin dia bisa konsentrasi untuk membagi konsentrasi itu kepada bisnis, kepada pengadaan barang, kemudian pemasaran, kemudian fokus kepada istri-istri, anak-anak, kemudian fokus lagi kepada mempersiapkan supaya orang-orang dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jihad tadi. Nggak mungkin. Itu semuanya jalan Allah karena berkah tadi Allah yang mengembangkan. Ya, harus ada dari kalangan sahabat ini adalah entrepreneur sukses. Ya, yang tidak bisa dikalahkan sepanjang masa. Kan seperti itu. Itu berkah tadi itu. Mungkin kita mimpinya rumah 3 kamar. Ya kan, misalkan gitu. Kita nggak tahu di balik tirai itu sebenarnya Allah sudah siapkan rumah 5 kamar. Tapi kan dia terburu-buru. Ya, kita nggak usah nabung lah. Kayaknya bisa gitu. Kalau kan ada yang membolehkan ya, pakai itu nggak masalah. Jadi biasanya kalau yang dikasih tanda oleh Allah Subhanahu wa taala itu bentuk peringatan. Ada orang bilang, dia cerita begini, dia sudah bercerai sama suaminya. Suaminya ini pekerjaannya nggak baik. Kalau mantan suaminya itu ngasih nafkah untuk anaknya, misalkan dia kasih 1 juta sebulan, masuk uang dari mantan suaminya itu, dia beli susu, dia beli ini itu, anak sakit 2 minggu. Ya, masuk lagi uang suami bulan depan, ex-suaminya sakit lagi anaknya seminggu. Maka dia putuskan, coba dulu nggak usah transfer uang. Ya. Bulan pertama tidak transfer, anak sehat-sehat. Bulan kedua anak makin cepat ngapal doa, jadi cerdas. Sehingga dia mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya uang yang datang dari mantan suaminya itu adalah uang yang tidak berkah, yang membawa penyakit. Kalau orang diberikan kesadaran begitu cepat, langsung sadar, itu mah alhamdulillah, ternyata musibah itu berhasil. Kembali dia kepada Allah. Kata, ya Allah, ternyata hamba selama ini khilaf, salah, hamba bertobat, hamba balikkan uang korupsi, cepat-cepat urusan selesai dengan bank, hidup ala-ala sederhana aja lah. Yang penting ada rumah untuk tempat berlindung dari panas, dari dinginnya cuaca, seperti itu ya. Itu tergantung kita masing-masing. Jadi kalau secara zahir pasti, ya, tidak pun waktu itu, nanti pada masa tua, ataupun ada yang namanya istidraj itu, yaitu langkah Allah untuk meninggalkan hambanya. Dikasih, ngalir terus materi itu, tapi dia sedang banyak maksiat, sedang semangat-semangatnya memusuhi ulama. Ya, sedang semangat-semangatnya untuk bermaksiat. Tapi rezeki lancar. Badan sehat-sehat aja. Sama kayak Namrud, sampai mengaku diri sebagai Tuhan. Firaun juga. Karena apa? Karena tidak pernah sakit, gagah perkasa, punya jabatan. Akhirnya kan jadi ini, lupa daratan. Nah, jadi itu semuanya adalah kembali kepada individu masing-masing. Ya. Tapi bahaya itu kalau sudah sampai istidraj itu, ya, Allah nggak mau kasih lagi musibah di atas dunia. Dan ingat, ketika Allah kasih musibah di atas dunia, itu adalah bentuk pensucian dosa. Ya, kalau dia taubat, ya Allah, hamba bertaubat, hamba ridha dengan azab, dengan musibah yang kau berikan. Ya, bisa jadi setelahnya Allah bukakan keberkahan. Seperti itu ya. Pokoknya setiap
keadaan ganjil yang terjadi pada keluarga kita, itu harus diinsafi, apapun itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Linda pertanyaannya, dan terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapannya. Karena waktu juga mungkin kita akhiri sesi tanya jawabnya. Saya mohon kesediaan Pak Ustadz untuk menutup dan memimpin doa untuk menutup kajian malam ini. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut, bertaubat sebelum kematian, wa rahmatan indal maut, dan kasih sayangmu ya Allah ketika datang kematian, wa rahmatan indal maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, diampunkan ketika hari penghitungan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami, berkahilah keturunan kami, janganlah engkau susahkan mereka, janganlah engkau mudaratkan mereka, dan bimbinglah mereka untuk senantiasa taat kepadamu, dan berikanlah kami rezeki dari kebaikan dan perbuat dan bakti mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami kasih sayangmu, senantiasa bimbinglah anak-anak kami, keturunan kami, untuk selalu berada di dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, kalaupun mereka sedang lalai, ya Allah, kalaupun mereka seperti busur yang terlepas, anak panah yang terlepas dari busurnya, maka kembalikanlah mereka kepada kami. Ya Allah, istijabahkanlah doa kami. Ya Allah, kami menangis memohon agar Engkau menunjukkan kepada anak-anak kami, menyelamatkan mereka dari azab neraka-Mu, dan menjadikan mereka orang-orang yang menjadi suluh, menjadi pelita yang menerangi bumi Kanada ini karena ketauhidan mereka yang kuat terhadap-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hazin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.